datang kembali dalam video pembelajaran matematika. Dengan belajar matematika, kita bisa mengeksplorasi dunia menggunakan cara yang baru dan menarik, sehingga pembelajaran matematika akan semakin seru dan menyenangkan. Dalam video pembelajaran yang ketiga ini, kita akan membahas materi mengenai bentuk akar dan notasi ilmiah. Untuk itu, diharapkan kepada adik-adik agar tetap fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, memahami konsep bentuk akar. Kedua, menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan. 3. Mengubah bentuk akar ke dalam bentuk perpangkatan. 4. Memahami cara menyederhanakan bentuk akar. 5. Memahami sifat-sifat pada bentuk akar. 6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar. 7. Memahami maksud notasi ilmiah. 8. Menuliskan notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. 9. Menuliskan notasi ilmiah dari suatu bilangan. 10. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan notasi ilmiah. Materi pertama yang akan kita bahas adalah bentuk akar. Sebelum kita membahas penyelesaian soal yang lebih rumit mengenai bentuk akar, maka terlebih dahulu kita harus paham bagaimana konsep dari bentuk akar. Mari kita perhatikan. 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8. Hasilnya 64. Begitu juga jika 8 pangkat 0 sama dengan 1. 8 pangkat negatif 2 juga hasilnya 1/8 pangkat 2 atau 1/64. Lalu, bagaimana jika 8 pangkat 1/2? Nah, jadi di sini pangkatnya itu pecahan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa membuatnya dalam bentuk akar. Jadi penulisannya seperti ini. Itu kita menggunakan basisnya itu 8, pangkatnya 1, dan akarnya 2. Jadi kita baca akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1 atau akar pangkat dari 8. Selanjutnya, 4 pangkat 2/3. Nah, basisnya itu adalah 4, pangkatnya 2, akarnya 3. Sehingga hasilnya itu akar pangkat 3 dari 4 kuadrat. Bentuk akar ini ada bentuk umumnya, yaitu jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B sama dengan A. Sehingga jika A pangkat 2 sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Dengan catatan bahwa akar itu adalah lawan dari pangkat. Kita perhatikan, misalkan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Maka akar dari 9 atau akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Mari kita perhatikan bentuk akar di samping. Akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8. Nah, kenapa 8? Karena 8 dikali 8 itu hasilnya 64, atau 8 dipangkatkan 2 atau 8 pangkat 2 sama dengan 64. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika negatif 8? Apakah negatif 8 itu merupakan hasil dari akar pangkat 2 dari 64?
Jawabannya itu adalah tidak. Karena jika A tidak negatif, maka akar pangkat A atau akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya itu adalah A. Jadi negatif 8 tidak termasuk dari jawabannya, adik-adik. Nah, meskipun negatif 8 dikali negatif 8 itu hasilnya positif 64, dan nilai dari akar 64 itu bukanlah negatif 8, melainkan 8. Karena nilai akar-akar suatu bilangan positif selalu positif. Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk akar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa saja sifat-sifat dari bentuk akar, yaitu pada penjumlahan ada B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Kemudian pada pengurangan, itu kebalikan dari penjumlahan yang tadi, yaitu B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C akar A. Kemudian pada perkalian, akar AB atau akar A dikali B sama dengan akar A kali akar B. Dan pada pembagian, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh. Di sini ada 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Nah, karena akarnya sudah sama, maka yang kita tambahkan itu adalah 3 dan 4. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7, sehingga hasilnya menjadi 7 akar 5. Selanjutnya pada pengurangan, yaitu 5 akar 2 dikurang 4 akar 2. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, maka yang kita kurangkan itu adalah 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi jawabannya 1 akar 2. Nah, apapun seperti sifat identitas tadi yang kita ketahui bahwa apapun bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi 1 akar 2 sama dengan akar 2. Selanjutnya pada perkalian. Di sini ada soalnya akar 30.000. Nah, akar 30.000 ini jika kita sederhanakan, maka hasilnya sama saja dengan akar 10.000 dikali 3. Nah, kita pisahkan akar 10.000 kali akar 3. Kemudian, akar 10.000 ini kita sederhanakan. Ternyata hasilnya akar dari 10.000 itu adalah 100. Mengapa 100? Karena 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Jadi hasilnya adalah 100 akar 3. Lanjut pada pembagian, sifat pembagian. Di sini ada soal akar 25 per 100. Jadi kita pisahkan dulu akarnya ya. Akar 25 per akar 100. Nah, akar dari 25 itu adalah 5. Nah, kenapa 5 tadi? Karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi, akar dari 25 itu adalah 5. Kemudian, akar dari 100 sama dengan 10. Sehingga jawabannya 5 per 10. Atau, jika kita sederhanakan, bisa menjadi 1 per 2 atau setengah. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti? Untuk lebih dalam lagi memahami materi mengenai bentuk akar ini, mari kita perhatikan contoh berikut. 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192. Nah, untuk menyelesaikannya, mari kita pecahkan dulu akar 48 dan akar 192. Di mana akar 48 itu sama dengan akar 16 kali 3 dan akar 192 sama dengan akar 64 dikali 3. Setelah itu 7 akar 3 kita tambah akar 16 kali akar 3 kurang akar 64 kali akar 3. Nah,
di sini ada yang bisa kita sederhanakan lagi, yaitu akar 16. Akar 16 ini bisa kita sederhanakan atau hasilnya itu sama dengan 4. Dan akar 64 itu hasilnya 8. Jadi 4 dikali 3, 4 dikali akar 3 sama dengan 4 akar 3, dan 8 dikali akar 3 sama dengan 8 akar 3. Sehingga menjadi 7 akar 3 dikurang 4 ditambah 4 akar 3 dikurang 8 akar 3. Nah, karena akarnya sudah pada sama, jadi yang kita operasikan hanyalah yang ada di luar, yaitu 7 ditambah 4 dikurang 8. Hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 3. Setelah memahami konsep dari bentuk akar, sekarang kita lanjutkan dengan membahas tentang notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah bentuk baku dari suatu bilangan positif yang dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N, yaitu N-nya adalah bilangan bulat. Untuk A itu lebih dari 1 atau kurang dari 10. Dalam penyelesaian soal-soal notasi ilmiah, ada dua hal yang harus kita ketahui. Pertama, bilangan lebih atau sama dengan 10. Nah, jika ada yang seperti ini, maka kita menggunakan pangkat yang positif dan kita memindahkan titik desimalnya itu ke kiri. Selanjutnya, jika ada bilangan antara 0 dan 1, maka kita menggunakan pangkat negatif dan kita pindahkan titik desimalnya itu ke kanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh. 8.500.000 itu kita ubah ke dalam bentuk baku atau bentuk notasi ilmiah, yaitu, nah jadi karena ini adalah pangkat yang positif, maka kita geser desimalnya itu ke kiri, mulai dari 0 yang ujung. Itu mari kita hitung sampai nanti pada angka yang berada di bawah 10. Oke, kita lihat, kita pindahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita memindahkan 6 titik desimal hingga mendapatkan nilai 8,5. Nah, 8,5 ini apakah berada di rentang 1 sampai 10? Tentu iya, kan itu 8,5 itu ada di bawah 10. Selanjutnya, 8,5 kita kalikan dengan 1 juta. Nah, kenapa 1 juta? Kita tadi menghitung atau memindahkan titik desimal itu sebanyak 6 kali. Jadi, kita menghitung atau mengubahnya menjadi angka 1 juta. Selanjutnya, 8,5 dikali 10 pangkat 6. Nah, kenapa 10 pangkat 6? Karena 1 juta itu jika kita sederhanakan lagi, maka sama dengan 10 pangkat 6. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu 0,000005 itu kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, pertama, karena ini adalah bentuk desimal atau bentuk pangkatnya negatif, maka penyelesaiannya yaitu 8,5 kita bagi dengan 1 juta. Nah, kenapa 1 juta? Karena jika kita pindahkan bentuk desimalnya itu ke kanan, maka akan mendapatkan hasil 1 juta atau 6 kali perpindahan titik desimal. Sehingga 8,5 bagi 10 pangkat 6. Nah, karena bilangannya itu antara 0 sampai 1, maka kita menggunakan pangkat negatif. Sehingga jawabannya adalah 8,5 dikali 10 pangkat negatif 6. Untuk lebih memahami lagi bagaimana cara penyelesaian notasi ilmiah,
Maka kita perhatikan contoh berikut. Nyatakan bentuk ilmiah berikut menjadi bentuk biasa. Ini ada 2,16 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu 2,16 dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ini kita cari hasilnya yaitu 100.000. Itu hasil perpangkatan 5 dengan basis 10. Sehingga 2,16 kali 100.000 jawabannya adalah 216.000. Soal selanjutnya, nyatakan bentuk ilmiah berikut menjadi bentuk biasa, yaitu 0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, di sini ada pangkatnya yaitu negatif 3. Nah, penyelesaiannya yaitu 0,16 kali 0,001, yaitu perpangkatan negatif 3 dengan basis 10, sehingga jawabannya adalah 0,00016. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham sekarang? Nah, dari pembelajaran kita yang tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa sifat yang ada pada bentuk akar. Pertama, B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Sifat yang kedua yaitu B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C akar A. Sifat yang ketiga, akar B akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Dan sifat yang keempat yaitu akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, yang kedua yaitu notasi ilmiah merupakan bentuk baku dari suatu bilangan positif yang dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Untuk A itu lebih dari 1 dan kurang dari 10, dan N itu adalah bilangan bulat. Nah, untuk lebih memahami lagi atau lebih mendalami materi yang kita pelajari pada hari ini, maka silakan kerjakan latihan berikut. Terima kasih karena sudah mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga adik-adik dapat lebih semangat lagi dalam belajar matematika, khususnya materi tentang bentuk akar dan notasi ilmiah. Sampai di sini saja video pembelajaran kita. Yahoo!